Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang boleh kembali bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian yang selalu mempelajari pelajaran sekolah sahabat melalui Cornelius Media. Dan kami ingatkan, mari tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita, belajar sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema kesatuan di dalam Kristus. Masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, juga Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Korintus 1 ayat 12-17. Paulus menegur perpecahan di jemaat Korintus yang mengelompokkan diri berdasarkan pemimpin. Ia menegaskan bahwa pusat iman adalah Kristus yang disalibkan, bukan manusia. Roma 1 ayat 29, dosa menghasilkan berbagai kejahatan, termasuk perselisihan, iri hati, dan kebencian yang merusak hubungan antara Allah dan sesama. 1 Korintus 1 ayat 10, Paulus mengajak jemaat untuk bersatu dalam pikiran dan tujuan untuk menghindari perpecahan dan hidup dalam kesatuan. Selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 1-4. Perpecahan dan sikap memihak pemimpin menunjukkan ketidakdewasaan rohani. Orang percaya dipanggil untuk bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 5-8. Kristus menjadi teladan kerendahan hati, ketaatan dan pengorbanan, rela merendahkan diri hingga mati di kayu salib demi keselamatan manusia. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Paulus menjelaskan berbagai penderitaan yang ia alami demi Injil. Dia dipenjara, dicambuk, karam kapal, dianiaya, dan dia memikul beban terhadap jemaat. Ini adalah bukti kesetiaannya di dalam pelayanan. Lalu Kolose 1 ayat 24. Paulus bersukacita dalam penderitaan demi Kristus karena melalui pengorbanannya gereja dibangun dan Injil terus diberitakan. Selanjutnya kita melihat pengertian judul kesatuan dalam Kristus. Apa definisi kesatuan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, kesatuan adalah keadaan di mana orang-orang percaya memiliki satu hati, satu pikiran, satu tujuan, dan satu komitmen kepada Kristus. Meskipun memiliki berbagai latar belakang karunia dan peran yang berbeda-beda. Dasarnya ada di 1 Korintus 1 ayat 10. Supaya kamu seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Jadi, kesatuan bukan berarti semua orang harus sama dalam segala hal. Tetapi bersatu dalam iman, dalam kasih, dalam misi yang berpusat pada Kristus. Apa perbedaan dengan kesatuan yang diajarkan oleh dunia ini? Saudaraku, kesatuan di dunia ini dibangun di atas dasar kepentingan bersama, keuntungan, kesamaan hobi, budaya, politik, atau loyalitas kepada tokoh atau kelompok. Nah, karena didasarkan pada kepentingan manusia, kesatuan seperti ini mudah pecah ketika kepentingan berubah. Sebaliknya, kesatuan menurut Alkitab itu dibangun di atas dasar Kristus. Jadi dasarnya adalah kasih, kerendahan hati, pelayanan, pengorbanan, dan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kesatuan itu harus di dalam Kristus? Apa maksudnya? Karena Kristus adalah dasar dan pusat gereja. Kalau kita belajar di Korintus, jemaat-jemaat mulai berkata, aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas. Nah, Paulus menegur mereka karena mereka telah menjadikan manusia sebagai pusat. Kesatuan di dalam Kristus berarti identitas utama kita adalah pengikut Kristus. Kesetiaan tertinggi hanya kepada Yesus.
Semua pelayanan yang kita lakukan untuk memuliakan Kristus, bukan manusia. Jadi ketika semua orang berpusat kepada Kristus, perpecahan dapat dihindari. Apakah ada perbedaan antara kesatuan di dalam Kristus dan kesatuan yang bukan di dalam Kristus? Jawabannya ada. Kesatuan di dalam Kristus itu berpusat pada Yesus, didasarkan pada kasih dan kerendahan hati, menghargai kebenaran firman, melayani sesama, dan menghasilkan damai dan pertumbuhan rohani. Sementara kesatuan yang bukan di dalam Kristus itu berpusat pada manusia atau kelompok tertentu. Itu dipenuhi ambisi pribadi. Ini mudah menimbulkan persaingan. Ini mengutamakan popularitas pemimpin dan mudah pecah pada waktu muncul perbedaan. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa perpecahan itu adalah tanda ketidakdewasaan rohani. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Bagaimana gereja dapat mencapai kesatuan di dalam Kristus? Dari pelajaran sepanjang pekan ini, minimal ada 6 poin yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesatuan di dalam Kristus. Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai pusat gereja, bukan tokoh atau kelompok tertentu. Yang kedua, memiliki pikiran dan sikap Kristus, yaitu rendah hati dan melayani. Yang ketiga, menghindari sikap memihak atau mengkultuskan manusia tertentu. Yang keempat, mementingkan kepentingan orang lain, bukan ambisi pribadi atau kelompok. Yang kelima, berfokus pada misi Injil, bukan pada perbedaan yang tidak penting. Dan yang keenam, bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 200 mengomentari tentang persatuan dari umat-umat Allah. Dia katakan, marilah kita jadikan doa Kristus di Yohanes pasal 17 sebagai pedoman hidup kita, agar kita dapat membentuk karakter yang akan memperlihatkan kepada dunia kuasa kasih karunia Allah. Mari kita kurangi pembicaraan tentang perbedaan-perbedaan sepele dan lebih tekun mempelajari makna doa Kristus bagi mereka yang percaya kepada namanya. Kita harus berdoa demi persatuan dan kemudian hidup sedemikian rupa sehingga Allah dapat mengabulkan doa-doa kita. Kesatuan yang sempurna, persatuan yang sedekat persatuan yang ada antara Bapa dan Anak, inilah yang akan membawa kesuksesan bagi usaha para pekerja Allah. Persatuan yang sempurna dengan Kristus dan satu sama lain mutlak diperlukan bagi kesempurnaan orang-orang percaya. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut pada ayat hafalan 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita lihat konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, ada perpecahan dalam jemaat Korintus. Paulus mendengar dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara mereka. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11. Kemudian yang kedua, perpecahan yang dimaksudkan di sini adalah fanatisme golongan, yaitu jemaat terpecah menjadi kubu-kubu yang membanggakan pemimpin manusia. Di sana dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 12, ada yang dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos, ada dari golongan Kefas atau Petrus, dan juga ada dari golongan Kristus. Dan ini bukan perpecahan tentang ajaran pokok, melainkan sikap mengagungkan tokoh favorit dan juga membanding-bandingkan pelayan Tuhan yang satu dengan yang lain. Kemudian, mengapa sampai ada masalah seperti ini di tengah-tengah jemaat Korintus? Nah, saudaraku yang terkasih, budaya Korintus ini sangat mengagungkan kepandaian berbicara dan juga hikmat manusia. Akibatnya jemaat menilai pemberitaan Injil itu seperti menilai orator, dan kebanggaan itu yang memecah belah mereka. Padahal para pelayan itu semua hanyalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Nah,
Mengapa Paulus menasihati menggunakan demi nama Tuhan Yesus Kristus? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena ini adalah dasar dan otoritas yang tertinggi. Paulus tidak menasihati atas namanya sendiri. Sebab itu justru akan memperbesar kubu dari golongan Paulus. Tetapi di sini Paulus mengangkat masalah kepada wibawa yang paling suci yang tak terbentahkan, yaitu nama Yesus Kristus. Kemudian alasan yang kedua, karena kata-kata ini atau karena ide ini atau karena nama Yesus adalah satu-satunya nama yang mereka miliki bersama. Mereka terpecah oleh karena banyak nama manusia. Dan di sini Paulus mengarahkan mereka kembali kepada satu nama yang mempersatukan semua. Dan di sini Paulus mengingatkan, bukan Paulus yang disalibkan bagi mereka, dan mereka juga tidak dibaptiskan dalam nama Paulus, melainkan dalam nama Kristus. Dan alasan yang ketiga, karena kesatuan sejati hanya ada di dalam Kristus. Persatuan jemaat tidak berpusat pada seorang tokoh, melainkan kepada Tuhan yang mati bagi mereka semua. Menyebut nama Yesus berarti memanggil mereka pulang ke pusat yang benar. Nah, mari kita lihat pengertian ayat hafalan. Apa pengertian seia sekata dan juga apa pengertian erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, yang pertama, seia sekata. Ini artinya berbicara dengan satu suara dalam pokok-pokok iman dan juga berhenti dari perkataan yang saling menyerang dan memecah belah. Ini bukan berarti semua orang harus berpikir persis sama dan kehilangan kepribadiannya, melainkan arti dari kata-kata ini adalah tidak boleh ada suara-suara yang saling bertentangan yang merusak tubuh jemaat. Kemudian yang berikut adalah pengertian erat bersatu. Kata yang Paulus pakai di sini adalah gambaran dari proses menyambung kembali yang retak. Sama seperti tulang yang patah atau mungkin memperbaiki jala yang koyak. Jadi maksud dari perkataan Paulus ini bukan sekedar berdampingan, tetapi disatukan kembali menjadi satu tubuh yang utuh dan berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, apa arti sehati sepikir? Saudara, sehati berarti satu sikap dan cara pandang. Sementara sepikir berarti satu penilaian, satu keputusan dalam arah tujuan bersama. Kesatuan sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga keselarasan tujuan. Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 236 mengatakan persatuan adalah kekuatan. Perpecahan adalah kelemahan. Ketika mereka yang percaya pada kebenaran masa kini bersatu, mereka memberikan pengaruh yang nyata. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan masalah klik di dalam gereja. Sesuai dengan konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan klik dan masalah apa itu? Istilah klik sebenarnya merujuk pada kelompok kecil eksklusif di dalam suatu komunitas yang memiliki loyalitas terutama kepada kelompoknya sendiri, bukan pada keseluruhan komunitas. Nah, di dalam gereja, konteks klik adalah kelompok yang merasa lebih dekat dengan pemimpin tertentu, kelompok yang memiliki kepentingannya sendiri, kelompok yang menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain, dan kelompok yang membangun identitas berdasarkan manusia daripada Kristus. Nah, sebenarnya loyalitas adalah sesuatu yang baik, namun masalah klik di dalam gereja justru menjadi dosa ketika itu menciptakan kubu, menimbulkan eksklusivisme, menghasilkan persaingan dan memecah tubuh gereja yang merupakan tubuh Kristus sendiri. Inilah yang terjadi di Korintus sehingga dalam suratnya yang pertama, pasal yang pertama, Paulus mengatakan di ayat yang ke-10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di ayat yang ke-12, Paulus menjelaskan apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan mengatakan yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi masalah klik yang dimaksud adalah masalah tidak adanya persatuan di dalam gereja yang ada di Korintus. Sekarang mengapa Paulus menaruh perhatian yang mendalam terhadap masalah perpecahan dan tidak adanya kesatuan? Perpecahan bukan sekedar persoalan organisasi atau perbedaan pendapat. Paulus melihatnya sebagai serangan terhadap tubuh Kristus.
Karena gereja adalah satu tubuh yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus Yesus sendiri. Itulah sebabnya Paulus tekankan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-13 bagian A. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, kata Yunani skisma yang diterjemahkan perpecahan dapat juga diartikan sobekan, retakan, atau tubuh yang terbelah. Kata ini dipakai juga dalam Yohanes 7 ayat 43, Yohanes 9 ayat 16, Yohanes 10 ayat 19 untuk menggambarkan masyarakat yang terpecah belah karena perbedaan pendapat. Paulus memakai kata yang sama untuk menggambarkan jemaat Korintus seolah-olah tubuh Kristus sedang disobek oleh anggotanya sendiri. Sekarang Paulus katakan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bila satu anggota melukai anggota lain, seluruh tubuh menderita. Itulah sebabnya klik bukan sekedar masalah sosial, tetapi sesungguhnya adalah masalah rohani. Itulah sebabnya Paulus menjadikan persoalan ini sebagai isu pertama dalam suratnya, karena ia memahami betul bahwa kesatuan jemaat adalah sebenarnya kekuatan dari kesaksian Injil. Jika gereja terpecah, pemberitaan Kristus juga akan kehilangan dayanya. Andrews Bible Commentary halaman 1619 katakan, berita bahwa jemaat Korintus telah memihak pada beberapa pemimpin rohani tertentu yang mereka agungkan di atas dan melawan yang lain membuat Paulus menyadari bahwa orang-orang percaya di Korintus telah melupakan kedudukan sentral yaitu Yesus. Ia memperingatkan mereka bahwa perilaku mereka justru merongrong Injil yang mereka akui sedang mereka ikuti dan juga merongrong persatuan di dalam gereja. Sekarang apa dampak tidak adanya persatuan dan adanya perpecahan serta apa upaya Paulus untuk mengatasi hal itu? Dampak yang pertama adalah munculnya perselisihan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Kata Yunani eris atau perselisihan menggambarkan pertengkaran, persaingan, ada iri hati dan kecemburuan, serta roh permusuhan di dalam jemaat. Ini bukan sekedar beda pendapat atau tidak adanya kesepakatan, melainkan sikap hati yang suka bersaing dan ingin menonjolkan diri sendiri. Yang kedua, dampaknya adalah bahwa perpecahan mencemarkan nama gereja dan membuka kesempatan kepada musuh Injil dan musuh kebenaran. God's Amazing Grace halaman 211. Perpecahan dalam gereja mencemarkan nama agama Kristus di hadapan dunia dan memberi kesempatan kepada musuh-musuh kebenaran untuk membenarkan tindakan mereka. Dalam buku True Revival halaman 10, pena inspirasi katakan, perpecahan bahkan perselisihan yang pahit dalam gereja akan sangat memalukan dan setan bisa memanfaatkannya. Begitu timbul ketidakharmonisan perasaan, masalah itu dihadapkan kepada setan untuk diselidikinya dan kesempatan diberikan baginya untuk menggunakan kebijaksanaan dan keahliannya yang licik dalam memecah belah dan menghancurkan gereja. Dan ada kerugian besar dalam setiap perselisihan yang terjadi khususnya di dalam gereja. Dampak yang ketiga dari perpecahan dalam merusak pekerjaan dan pekabaran Injil. Itu dampaknya. God's Amazing Grace halaman 237. Dalam kesatuan terdapat kekuatan, dalam perpecahan terdapat kelemahan dan kekalahan. Argumen paling meyakinkan yang dapat kita sampaikan kepada dunia mengenai misi Kristus terdapat dalam kesatuan yang sempurna. Semakin erat kesatuan kita dengan Kristus, semakin besar pula kuasa kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, upaya yang dilakukan Paulus menurut Andrews Bible Commentary halaman 1619 adalah bahwa Paulus memulai dengan seruan kepada persatuan yang berpusat pada salib Kristus, bukan pada hikmat manusia. Ia menegaskan bahwa persatuan itu berpusat pada Injil Yesus dan pada wahyunya melalui roh hikmat. Dikatakannya bahwa perpecahan dalam gereja menunjukkan ketidakdewasaan rohani yang membuat hampir mustahil bagi orang-orang percaya untuk bekerja sama membangun bait Allah. Dan menurut Paulus, salah satu akar permasalahan perpecahan adalah persepsi diri yang keliru yang mengarah pada kesombongan diri. Itulah sebabnya pesannya kepada jemaat adalah bahwa mereka seharusnya memandang diri mereka sebagai hamba Allah dan gerejanya. Bahkan mereka seharusnya bersedia menganggap diri mereka sebagai orang bodoh demi Kristus. Paulus kemudian menutup pembahasannya mengenai kesatuan gereja dengan seruan untuk meneladani dirinya sendiri sebagai seorang hamba Allah dan hamba gerejanya. Paulus menegaskan bahwa tubuh Kristus tidak boleh terbelah atau terbagi-bagi. Jemaat harus seia, sekata, erat bersatu, sehati, sepikir.
Selanjutnya kita mempelajari pelajaran hari Senin berpusat pada Yesus. Menurut 1 Korintus 1 ayat 10-13, apa penyebab utama perpecahan di jemaat Korintus dan bagaimana Paulus mengatasinya? Kalau kita baca, perpecahan terjadi karena anggota jemaat mulai mengidentifikasi diri berdasarkan pemimpin manusia, Paulus, Apolos, Kefas, dan bukan berdasarkan Kristus. Mereka membangun kelompok-kelompok yang saling membanggakan tokohnya sehingga kesatuan gereja ini rusak. Nah, Paulus mengatasi masalah ini dengan mengingatkan bahwa yang pertama, Kristus itu tidak terbagi-bagi ayat 13. Dan yang kedua, hanya Kristus yang disalibkan bagi mereka. Yang ketiga, mereka dibaptis di dalam nama Kristus bukan nama manusia. Dan yang keempat, semua orang percaya dipanggil kepada persekutuan dengan Kristus, ayat 9. Sehingga Kristus harus menjadi pusat identitas gereja. Dengan demikian, solusi Paulus bukan sekedar memperbaiki hubungan antar anggota, tetapi mengembalikan fokus seluruh jemaat kepada Kristus sebagai Tuhan. Apa arti frase erat bersatu dan sehati sepikir menurut Paulus? Apakah frase ini artinya semua orang harus memiliki pendapat yang sama? Jawabannya tidak. Paulus tidak sedang mengajarkan keseragaman, melainkan kesatuan di dalam Kristus. Secara teologis terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama, kesatuan itu lahir oleh karena semua orang tunduk kepada Kristus. Kristus adalah kepala gereja menurut 1 Korintus 12 ayat 27. Lalu yang kedua, kesatuan itu bukan berarti menghapus keberagaman. Oleh karena di 1 Korintus pasal 12, Paulus menjelaskan bahwa satu tubuh punya banyak anggota dengan berbagai fungsi yang berbeda. Perbedaan bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika perbedaan menghasilkan persaingan. Yang ketiga, kata Yunani katartiso yang artinya bersatu, ini juga bisa memiliki beberapa makna. Bisa berarti dipulihkan, diperbaiki, atau dikembalikan ke kondisi yang benar. Artinya, Paulus menghendaki relasi jemaat itu dipulihkan kembali sebagaimana Allah merancang gerejana. Dan yang keempat, kesatuan itu dibangun oleh Injil. Kesatuan Kristen bukan dibangun atas kepribadian, pemimpin, budaya, suku, atau cara ibadah tertentu, melainkan di atas karya salib Kristus. Dengan demikian, sehati sepikir berarti memiliki orientasi yang sama kepada Kristus dan misinya. Bukan berarti setiap orang selalu memiliki pandangan atau gaya yang identik. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kalau ada kelompok pelayanan, kelompok kecil, atau ada komunitas rohani, ini tidak berubah menjadi klik yang memecah gereja? Nah, kelompok kecil merupakan sarana pertumbuhan rohani yang baik, tetapi dapat berubah menjadi klik apabila loyalitas kepada kelompok atau pemimpin lebih besar daripada kepada Kristus dan gerejanya. Ada beberapa prinsip praktis. Yang pertama, selalu menjadikan Kristus sebagai pusat, bukan figur pemimpin. Yang kedua, menjaga keterbukaan dan tidak bersikap eksklusif. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan seluruh jemaat, bukan hanya kelompok sendiri. Yang keempat, menghindari sikap merasa yang paling benar atau paling rohani, dan orang lain tidak. Lalu yang terakhir, mengingat bahwa setiap karunia diberikan untuk membangun seluruh tubuh Kristus, bukan untuk meninggikan kelompok tertentu. Jadi, ketika kasih kepada Kristus lebih besar daripada kebanggaan terhadap kelompok, maka kelompok kecil menjadi alat pemersatu, bukan sumber perpecahan. Ellen White dalam buku Homeward Bound 255 mengatakan, persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Ketika mereka yang percaya pada kebenaran masa kini bersatu,
Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Setan sangat memahami hal ini. Belum pernah ia begitu bertekad seperti sekarang ini untuk menggagalkan kebenaran Allah dengan menimbulkan kepahitan dan perselisihan di antara umat Tuhan. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hikmat dan kedewasaan. Nah, apa bahaya jika jemaat tidak berfokus pada Kristus, tetapi pada pemimpin yang diidolakan atau pendeta selebriti? Lantas bagaimana cara agar jemaat fokus kepada Kristus? Nah, saudara, paling sedikit ada 3 bahaya kalau jemaat tidak fokus kepada Kristus dan hanya fokus kepada idola, pemimpin atau pendeta. Yang pertama, bahaya yang pertama yaitu itu dapat memecah belah jemaat. Dan inilah persis penyakit yang ada di Korintus. Ketika loyalitas diarahkan kepada tokoh tertentu, kepada pemimpin tertentu, maka jemaat akan terpecah menjadi kubu-kubu. Muncul perbandingan, muncul iri hati, ada persaingan, dan ini bukan menggambarkan kesatuan di dalam Kristus. Bahaya yang kedua, ini dapat menempatkan manusia di tempat yang hanya milik Kristus. Dan ini dapat kita katakan ini adalah dosa berhala. Iman jemaat hanya bergantung pada karisma suara atau kepandaian seorang yang berkhotbah di depan mimbar, bukan pada Kristus dan firman-Nya. Dan akibat dari masalah ini adalah bila tokoh itu jatuh, bila pemimpin itu gagal, bila pemimpin itu pergi, maka jemaat atau iman jemaat akan ikut goyah. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ketiga, itu dapat menggeser pusat ibadah dari Kristus kepada manusia. Pemberitaan bisa berubah menjadi pertunjukan yang meninggikan si pengkhotbah, bukannya meninggikan salib, tetapi manusia yang dipuji dan kemuliaan Allah dirampas. Oleh karena itu ada 3 cara agar jemaat tetap berfokus kepada Kristus. Yang pertama, para pemimpin sendiri harus menunjukkan kepada Kristus, bukan pada diri mereka sendiri. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Paulus juga pernah berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4:5. Kemudian yang kedua, jadikan Alkitab sebagai ukuran, bukan manusia, bukan pengkhotbah. Dan yang ketiga, hargai pelayan Tuhan secukupnya tanpa mengidolakan. Kenapa? Karena mereka hanya kawan sekerja Allah. Pelayan Tuhan hanya menanam dan menyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 5-7. Nubuat di dalam The Publishing Ministry, halaman 128 mengatakan, kita diperingatkan supaya jangan percaya kepada manusia, ataupun menjadikan manusia sebagai sandaran kekuatan kita. Suatu kutuk diucapkan atas semua orang yang berbuat demikian. Nah, mari kita lanjut. Apa pengertian makanan keras dalam tulisan Paulus? Nah, apakah baik jika jemaat Tuhan hanya minum susu saja dan tidak perlu mendapatkan makanan keras? Nah, hal-hal apa yang kemudian diperlukan agar ada peningkatan di dalam jemaat dari yang biasanya suka minum susu hingga mulai terbiasa dengan makanan keras? Nah, mari kita lihat yang pertama, apa itu pengertian makanan keras? Nah, makanan keras ini adalah firman yang lebih dalam dan memberikan tantangan kepada jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan keras ini pengertiannya adalah doktrin yang harus dikunyah. Bukan saja kita minum, tapi harus dikunyah. Artinya ada proses di sana. Dan yang ketiga, ini adalah ajaran yang menegur dan juga yang mengoreksi. Dan ini berbeda dengan susu. Susu itu adalah kebenaran dasar yang sederhana dan juga menghibur dan memotivasi. Ibrani pasal 5 ayat 14 berkata, makanan keras itu untuk orang dewasa yang karena latihan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kita kembali pada pertanyaan tadi. Apakah baik jika jemaat hanya minum susu saja
dan tidak perlu makan makanan keras? Jawabannya tentu tidak. Susu itu perlu dan baik, tetapi itu adalah dasar. Kalau kita berhenti di situ, dan jika kita hanya minum susu saja, maka akan ada masalah. Paling sedikit ada 2 bahaya. Yang pertama, jemaat yang hanya mau dihibur dan dimotivasi, tetapi menolak doktrin, koreksi, dan tantangan firman akan tetap menjadi seperti bayi secara rohani. Mereka mudah diombang-ambingkan oleh setiap angin pengajaran. Efesus pasal 4 ayat 14. Bahaya yang kedua, jemaat yang selalu hanya minum susu dan tidak mau makan makanan keras akan menjadi jemaat yang tidak bisa membedakan kebenaran dari kesesatan. Dan bahkan mereka dapat tersinggung ketika mendengar firman yang tegas. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara agar supaya jemaat dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dari yang suka minum susu kepada makanan keras? Ada 4 langkah. Yang pertama, belajar Alkitab lebih dalam dan teratur. Yang kedua, terima pengajaran yang menegur, bukan hanya yang menyenangkan. Jangan tersinggung oleh firman yang mengoreksi, justru disitulah akan terjadi pertumbuhan. Yang ketiga, praktekkan kebenaran yang kita dapat. Kita bertumbuh dengan melakukan, bukan hanya dengan mendengar. Dan yang keempat, mari kita beralih dari yang sering disuap menjadi yang juga menyuap orang lain. Jadi di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebenarnya kamu karena lamanya menjadi Kristen sudah seharusnya menjadi pengajar. Mengajar dan melayani menuntun kita belajar lebih dalam. Kita tiba pada pokok pembahasan pelayanan seperti Kristus. Apa latar belakang topik hari Rabu, pelayanan seperti Kristus, dan apa yang dimaksud dengan pelayanan seperti Kristus? Sejak pasal pertama, Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok. Nah, topik pelayanan seperti Kristus ini merupakan kelanjutan dari inti pembahasan Paulus mengenai perpecahan atau masalah klik-klik di dalam jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, Paulus mengisyaratkan bahwa klik-klik adalah hasil dari kurangnya kedewasaan rohani. Paulus menunjukkan bahwa akar persoalannya bukanlah perbedaan karunia atau pemimpin, tetapi kesombongan, ambisi pribadi, dan cara berpikir duniawi yang intinya adalah masalah yang terjadi di dalam hati para anggota jemaat di Korintus. Karena itu, salah satu solusi yang ia tawarkan adalah agar mereka memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pelayanan seperti Kristus adalah melayani seperti Kristus melayani dengan mengikuti teladan, tujuan, dan cara Yesus sendiri melayani. Yesus tidak pernah mencari kehormatan dan keunggulan dalam melayani. Dia juga tidak cemburu atau iri hati dalam pelayanannya. Dia melayani dengan sikap hati sebagai seorang hamba. Matius 20 ayat 28 katakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya Paulus tekankan dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mentalitas melayani seperti Kristus sebagai seorang hamba adalah penawar bagi roh kesombongan dan roh meninggikan diri serta iri hati yang muncul dalam jemaat yang menghasilkan perpecahan dan juga perselisihan. Nah, ketika Paulus mengatakan bahwa hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, dia menggambarkan seseorang yang bekerja di bawah otoritas penuh Kristus. Seorang pelayan Injil tidak memiliki agendanya pribadi, pelaksana setia kehendak dan pekerja sang tuannya. Kata Yunani huperetai yang diterjemahkan hamba-hamba Kristus menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 680 merujuk pada para pendayung kelas bawah di sebuah kapal perang Romawi. Mereka bekerja keras dan selalu mengikuti komando atau perintah, namun tidak pernah terlihat dan tidak menentukan arah kapal, sebab yang menentukan arah kapal adalah sang kapten. Dikatakan, mereka yang dipercayakan dengan pekerjaan pelayanan Injil dalam arti khusus adalah para pengiring panglima tertinggi surgawi yang agung, yaitu Yesus sendiri. Jadi pelayanan seperti Kristus bukanlah tentang posisi,
popularitas atau jabatan, melainkan tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus. Atau sama artinya dengan memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, pikiran sebagai seorang hamba yang melayani dengan penuh ketaatan dan juga kesetiaan. Sekarang mengapa kita perlu melayani seperti Kristus dan bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, kita perlu melayani seperti Kristus karena Dia sendiri yang telah memberikan teladan yang sempurna untuk kita mengikutinya dalam pelayanan. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan bagaimana melayani, tetapi hidupnya adalah pelayanan. Bahkan puncaknya adalah Ia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang sesuai dengan Markus 10 ayat yang ke-45. Inilah inti pikiran Kristus dalam melayani. Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya kita perlu melayani seperti Kristus karena kita mau mengikuti perintah dan juga teladannya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang kedua, kita perlu melayani seperti Kristus sebab dalam melayani seperti Kristus, tabiat serta karakter kita perlahan-lahan diubahkan, dibentuk sesuai dengan karakternya sambil kita juga menyatakan kasih kita kepadanya. Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus sendiri. Yang ketiga, pelayanan seperti Kristus adalah sesungguhnya bukti pertumbuhan rohani yang akan berujung pada mempersatukan gereja. Di Desire of Ages halaman 651, Kristus telah memberikan bukti bahwa Ia bersedia melakukan pelayanan apapun, betapapun rendah dan sederhana hal itu, demi menjadikan mereka ahli waris bersamanya atas kekayaan kekal dari harta surgawi. Dan dengan melakukan hal itu, hal yang sama, para murid menyatakan komitmen mereka untuk melayani seperti Kristus. Hal ini akan membawa anak-anak Allah ke dalam suatu hubungan yang kudus untuk saling mendorong dan juga saling memberkati. Dikatakan mereka mengikat perjanjian bahwa hidup mereka akan dipersembahkan bagi pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri, dan ladang pelayanan mereka sama luasnya dengan ladang pelayanan Kristus. Dunia ini, saudaraku, penuh dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Orang-orang miskin yang tidak berdaya dan yang tidak berpengetahuan ada di mana-mana. Mereka yang telah bersekutu dengan Kristus akan pergi untuk melayani sebagaimana Kristus telah melayani. Bagaimana kita melayani seperti Kristus? Yang pertama dan yang paling mendasar ialah kita harus menjadi muridnya terlebih dahulu. Menerima ketuhanannya dalam diri kita, berusaha mengenal Dia secara pribadi setiap hari, baik dalam doa dan pembelajaran akan firman-Nya, kemudian memiliki pikirannya dan mengikuti teladan kasih kerendahan hatinya. Ministry of Healing halaman 502, setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan merindukan hak istimewa untuk melayani Tuhan. Saat merenungkan apa yang telah dilakukan surga baginya, hatinya tergerak oleh kasih yang tidak terhingga dan rasa syukur yang mendalam. Ia sangat ingin menunjukkan rasa syukurnya dengan mengabdikan segala kemampuannya untuk melayani Tuhan. Ia sangat ingin menunjukkan kasihnya kepada Kristus dan kepada umatnya yang telah ditebusnya. Dan ia rela menghadapi kesulitan, penderitaan, dan pengorbanan karena mau melayani seperti Kristus. Namun yang tidak boleh kita lupakan agar kita bisa melayani seperti Kristus adalah meminta kecurahan Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh murid-murid para rasul termasuk Rasul Paulus. Sebab hanya melalui urapan dan pertolongan Roh Kudus, kita yang lemah dan berdosa ini dimampukan untuk melayani seperti Tuhan kita. Our Father Cares halaman 136. Roh Kudus akan menggunakan segala kemampuan yang dipercayakan Allah untuk pelayanan Kristus, serta akan membentuk dan mengasah kita sesuai dengan teladan ilahi. Nah, mungkin kita bertanya, apa keuntungan melayani seperti Kristus dan apa pelajarannya bagi kita? Keuntungan melayani seperti Kristus menurut Efesus 4 ayat 13 adalah sesungguhnya untuk membentuk kita bertumbuh dan mencapai kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan dengan demikian hidup kita akan selalu menyatakan kasih dan kerendahan hati, serta kita akan dijauhkan dari ambisi pribadi, roh cinta diri, roh iri hati, dan persaingan atau ingin dipuji, sehingga hidup kita akan membawa kuasa juga pengaruh positif bagi keluarga kita, jemaat kita agar memiliki kesatuan yang kuat dalam Kristus, juga bagi pekerjaan Tuhan yang lebih luas.
Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat gaya hidup yang mencerminkan salib. Menurut 1 Korintus 4 ayat 1-13, bagaimana Paulus menggambarkan ciri-ciri seorang pemimpin Kristen yang sejati? Paulus menggambarkan pemimpin Kristen sebagai pelayan Kristus dan pengelola rahasia-rahasia Allah, bukan sebagai tokoh yang mencari popularitas atau kehormatan. Ciri-ciri pemimpin yang sejati menurut Paulus adalah yang pertama, setia kepada Allah. Sebab kesetiaan adalah syarat utama seorang pengelola. Yang kedua, tidak bergantung pada penilaian manusia, tetapi menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ayat 3-5. Yang ketiga, rendah hati. Menyadari bahwa semua yang dia punya berasal dari Allah. Ayat 6-7. Lalu kemudian, bersedia menderita demi Injil, sebagaimana yang dialami para rasul, ayat 9-13. Lalu kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap memberkati ketika dicaci, bersabar ketika dianiaya, menjawab dengan lemah lembut ketika difitnah, ayat 12 dan ayat 13. Dengan demikian, ukuran kepemimpinan Kristen bukanlah status, kekuasaan, atau penghormatan, melainkan kesetiaan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penderitaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan Kristen menurut teologi salib? Teologi salib mengajarkan bahwa kemenangan Allah dinyatakan melalui pengorbanan, bukan melalui kekuasaan dunia. Secara teologis terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama, salib itu adalah pola hidup murid Kristus. Yesus memenangkan keselamatan melalui penderitaan dan pengorbanan, bukan dengan dominasi atau paksaan. Yang kedua, penderitaan bukan tanda kegagalan pelayanan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, Paulus mencatat berbagai penderitaan yang dialami. Dia dipenjara, dicambuk, dilempari batu, karam kapal, kelaparan, dan lain sebagainya. Semua itu bukan bukti bahwa Allah meninggalkan dia, melainkan konsekuensi dari kesetiaannya kepada Kristus. Yang ketiga, penderitaan itu adalah partisipasi kita dalam pelayanan Kristus. Kolose 1 ayat 24 menunjukkan bahwa Paulus bersuka cita dalam penderitaan karena melalui pengorbanannya Injil terus diberitakan dan tubuh Kristus terus dibangun. Yang keempat, kepemimpinan Kristen itu menolak kesombongan. Paulus secara ironis menyebut jemaat Korintus sebagai kaya, bijaksana, bahkan raja di 1 Korintus 4, 8-10. Sementara para rasul dia katakan hidup dalam penderitaan. Nah, kontras ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah mengejar prestise, melainkan hidup semangat salib, melayani, berkorban, dan memuliakan Allah. Bagaimana kita dapat menerapkan gaya hidup yang mencerminkan salib dalam pelayanan? Setiap orang percaya dipanggil untuk memikul salib, bukan hanya para pendeta atau pemimpin gereja. Mari kita lihat beberapa penerapan praktisnya. Yang pertama, melayani tanpa mencari pujian atau pengakuan. Yang kedua, tetap setia meskipun pelayanan kita mungkin tidak dihargai. Yang ketiga, bersedia mengampuni ketika kita disakiti. Yang keempat, kita menjawab kritik dan fitnah dengan kasih, bukan balas dendam. Dan yang kelima, memuliakan Allah atas setiap keberhasilan pelayanan, bukan kita membanggakan diri sendiri. Berbicara tentang orang yang hidupnya telah diubahkan karena memandang salib Kristus, Ellen White mengatakan dalam The Review and Herald Oktober 6, 1891, dunia telah kehilangan dirinya, sebab hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Artinya, aku tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari menyelimuti dirinya dalam sinar-sinarnya yang cemerlang. Dan Roh Kudus telah mengambil hal-hal yang berasal dari Kristus
lalu menyingkapkannya kepadanya dalam cahaya yang begitu memikat, sehingga menimbulkan dampak transformatif pada kebiasaan dan perbuatannya, menunjukkan bahwa ia adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Inilah dampak yang diberikan oleh salib, mengubah gaya hidup kita, gaya hidup yang melayani, yang rela menderita, dan tidak mementingkan diri sendiri. Baik, kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian jemaat harus menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu? Apakah ini berarti kita harus selalu seragam dan tidak boleh ada perbedaan? Nah, mari kita lihat beberapa pengertian. Yang pertama, kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan kasih, hati, dan juga tujuan. Artinya, modelnya ini adalah hubungan Bapa dan anak. Dan di sini kita bisa lihat Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21 berdoa, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Nah, Bapa dan anak ini adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi, kedua ini bersatu atau sempurna satu dalam kasih. Mereka sempurna satu dalam kehendak dan juga sempurna satu dalam maksud. Jadi kesatuan jemaat berarti satu hati dan juga satu tujuan di dalam Kristus, bukan menjadi pribadi-pribadi yang identik. Kemudian yang kedua, Alkitab justru mengajarkan ide tentang kesatuan dalam keberagaman. Paulus menggambarkan jemaat sebagai satu tubuh dengan banyak anggota yang berbeda fungsi. 1 Korintus 12 ayat 12-27. Nah, perbedaan karunia, perbedaan kepribadian, dan juga cara pelayanan itu bukanlah ancaman bagi kesatuan. Melainkan itu justru adalah kekayaan tubuh Kristus. Kesatuan sejati tidak menghapus keunikan setiap orang. Kemudian yang ketiga, dasar kesatuan itu adalah persekutuan dengan Kristus. Seperti ranting-ranting yang berbeda, tetapi hidup dari satu pokok anggur, orang percaya tetap beragam, tetapi menjadi satu karena tersambung pada satu kepala, satu roh, dan satu iman. Maka yang harus seragam adalah kesetiaan pada kebenaran dan kasih, bukan selera, karakter, atau bentuk pelayanan. Nah, selanjutnya, pemurnian ini sangat penting untuk membersihkan roh perselisihan. Tetapi bagaimana cara membedakan pemurnian rohani sejati yang membersihkan jemaat dari dosa dan kesombongan dengan pemurnian yang beracun, yang memaksa dan mengucilkan dan bersifat otoriter? Nah, untuk membedakan dua macam pemurnian ini, ada 4 tanda yang harus kita kenali. Tanda yang pertama yaitu dari mana ia dimulai. Pemurnian sejati itu dimulaikan dari diri sendiri. Ada pertobatan, kerendahan hati, dan juga memeriksa hati sendiri lebih dahulu. Matius 7 ayat 3-5, Mazmur 139 ayat 23-24. Sementara pemurnian palsu ini dimulai dengan menuding orang lain. Jadi sibuk membersihkan orang lain, tetapi lupa membersihkan dirinya sendiri. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah motif dan tujuannya. Pemurnian yang sejati itu bermotif kasih dan bertujuan untuk memulihkan yang jatuh. Sementara pemurnian palsu itu motifnya adalah haus kekuasaan, kesombongan, dan juga bertujuan untuk menghukum, mengucilkan, atau menyingkirkan orang. Tanda yang ketiga yaitu cara dan juga roh. Pemurnian sejati itu sabar, lembut, dan mengikuti proses Alkitab. Matius 18 ayat 15-17. Pemurnian ini tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa mencabut lalang karena takut akan turut juga mencabut gandum yang ada. Matius 13 ayat 29-30. Sementara pemurnian palsu ini memaksa, otoriter, dan juga cepat menghakimi. Kemudian tanda yang keempat yaitu tentang buah. Pemurnian sejati menghasilkan buah roh yaitu kasih, damai, kesabaran. Sementara pemurnian palsu itu menghasilkan perpecahan, permusuhan, dan juga ketakutan.
Di dalam Christ Object Lesson halaman 74, di sana dikatakan, bukan penghakiman dan penghukuman terhadap orang lain, melainkan kerendahan hati dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Itulah ajaran perumpamaan Kristus. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa kesatuan dalam Kristus itu penting? Jawabannya ialah karena itulah yang dikehendaki Kristus sendiri. Dalam doanya yang dicatat dalam Yohanes 17, Yesus mengungkapkan kerinduannya agar umat-umatnya menjadi satu, sama seperti dirinya satu dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1053 katakan, akan ada keragaman karunia tetapi harus ada kesatuan dalam roh, tujuan, dan keyakinan. Di dalamnya tidak boleh ada perebutan kekuasaan. Kesatuan yang tumbuh dari kehidupan umat Kristen yang saling menyatu akan meyakinkan dunia akan asal-usul ilahi gereja Kristen atau kelompok atau tubuh Kristus sendiri. Kemudian, tanpa kesatuan dalam Kristus, maka gereja tidak akan mengalami pertumbuhan dan tidak akan berbuah. Selected Messages jilid 3 halaman 18. Mereka yang benar-benar telah bertobat akan bersatu dalam persekutuan Kristen. Mereka harus hidup dalam kesatuan satu sama lain dan dengan Allah. Ketika orang-orang percaya bersatu dengan Kristus, pokok anggur yang hidup itu hasilnya adalah mereka menjadi satu dengan Kristus, penuh dengan simpati, kelembutan, dan juga kasih. Tanpa adanya kesatuan dalam Kristus, gereja, saudaraku, akan berada dalam ancaman dan juga bahaya. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 236. Tidak ada suatu pun yang lebih melemahkan pengaruh gereja selain perpecahan. Nah, sekarang bagaimana gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan itu dapat bersatu? Kunci utama persatuan gereja bukanlah pada pribadi-pribadi yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan dosa di dalam gereja, termasuk para pendeta, para ketua jemaat, dan pelayan-pelayan yang lain. Melainkan kunci utamanya terletak pada Kristus Yesus sendiri. Dialah kepala dan dia juga adalah fondasi batu karang itu. Lift him up halaman 296 katakan bahwa Kristus adalah penghubung yang menyatukan rantai emas yang mengikat orang-orang percaya bersama-sama di dalam Allah. Anak-anak Allah membentuk satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus yang menampilkan salibnya sebagai pusat daya tarik mereka. Semua yang percaya adalah satu di dalam Dia. Jadi sekali lagi, kunci utamanya yang mempersatukan jemaat adalah Yesus Kristus sendiri. Testimonies for the Church volume 9 halaman 70 mengatakan bahwa Kristuslah sumber kesatuan dan juga kekuatan gereja. Umat-umatnya termasuk para pelayan dalam gereja tentu penuh dengan kekurangan, cacat tabiat. Itulah sebabnya semua perlu dididik di dalam sekolah Kristus. The Signs of the Times 4 Januari 1883. Gereja terdiri dari pria dan wanita yang tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan. Namun mereka adalah murid-murid di sekolah Kristus untuk dilatih, didisiplin, dan dididik baik untuk kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan abadi di masa yang akan datang. Pena Inspirasi katakan dalam Selected Messages volume 2 halaman 396, kita harus ingat bahwa gereja meskipun lemah dan tidak sempurna adalah satu-satunya objek di bumi yang mendapat perhatian tertinggi dari Kristus. Ia senantiasa mengawasinya dengan penuh kepedulian dan menguatkannya melalui Roh Kudus-Nya. Apa tantangan yang dapat menghalangi terciptanya kesatuan dalam Kristus di dalam tubuh gereja? Yang pertama, roh mengidolakan seorang pemimpin atau manusia yang pastinya akan mendorong perpecahan dan perselisihan. Yang kedua, kedagingan seperti yang disinggung Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 3 yang dimanifestasikan melalui iri hati, persaingan, ambisi, dan juga cinta diri. Yang ketiga, adanya kesombongan rohani. Merasa paling benar, paling rohani, paling penting, paling tahu, dan paling berkuasa, serta ingin dipuji. Inilah yang menjadi akar banyak konflik dan perpecahan yang terjadi di dalam tubuh gereja. Itulah sebabnya melalui pelajaran sekolah Sabat ini kita diajak untuk yang pertama,
menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita secara pribadi dan juga pusat dari tubuh gereja. Yang kedua, masing-masing anggota jemaat harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, melayani sebagaimana Dia melayani. Yang ketiga, terus bertumbuh dalam pertumbuhan dan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan juga yang keempat, melayani seperti Kristus serta memiliki karakter sepertinya yang mencerminkan salib. Semua ini adalah penawar dan solusi bagi semua faktor yang mungkin menjadi tantangan dan penghalang terciptanya dalam tubuh gereja kesatuan dalam Kristus. Hal ini hanya mungkin terjadi melalui pengaruh Roh Kudus. Dalam buku That I May Know Him halaman 57, pena inspirasi katakan, pengaruh Roh Kudus adalah hidup Kristus di dalam jiwa. Saat ini kita memang tidak melihat Kristus dan tidak berbicara kepadanya, tetapi Roh Kudusnya selalu ada di dekat kita dimanapun kita berada. Roh Kudus itu bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam diri mereka akan memperlihatkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan juga iman. Dan hasilnya mereka akan menjadi alat Tuhan yang berkuasa untuk pemberitaan Injil dari dalam tubuh gereja. In Heavenly Places halaman 318, seorang Kristen sejati yang penuh dengan kasih adalah argumen terkuat untuk mendukung kebenaran Alkitab. Hidupnya adalah bukti yang paling meyakinkan yang dapat ditunjukkan mengenai kuasa kasih karunia ilahi. Ketika umat Allah membawa kebenaran Kristus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang-orang berdosa akan bertobat dan kemenangan atas musuh akan diraih. Jadi saudaraku, mari kita berdoa agar kita dapat merasakan pengaruh Roh Kudus yang membentuk kehidupan kita sehingga kita akan diubahkan sesuai dengan kehendak Allah serta memiliki karakter Kristus. Demikianlah kita akan memiliki kesatuan dengannya di dalam gereja dan terus bekerja melayaninya menjadi duta-duta Kristus bagi dunia yang berdosa ini. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, memberi kami kesempatan untuk kembali belajar daripada firman-Mu. Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menerangi pikiran kami, supaya kami dibawa kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Lebih khusus untuk memahami pelajaran yang baru saja kami pelajari. Tolong kami dengan kuasa sorga untuk mampu mengimplementasikan itu dalam hidup ini. Hidup kami diubahkan, karakter kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi alat-alat di tangan-Mu yang akan membawa kemajuan bagi pekerjaan Tuhan, mempersatukan umat, dan kami boleh melayani untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, serta membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Bapa, tolong kami yang lemah dan berdosa ini, sempurnakan kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon berkat, pengampunan dosa daripada-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.